warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan Ibu di pelajaran fisika. Oke, langsung aja. Tujuan kita belajar hari ini adalah membahas tentang gelombang berjalan. Ya. Kemarin kan Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat resume tentang gelombang berjalan, kemudian gelombang stasioner. Ya. Nah, gelombang berjalan ini adalah gelombang yang dibagi berdasarkan amplitudo. Ada dua jenis gelombang yang dibagi berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan? Gelombang yang dibagi berdasarkan amplitudo, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap atau tidak berubah. Langsung saja, persamaan daripada gelombang berjalan yang Ibu tuliskan hanya satu, itu persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan plus min A sin dalam kurung omega kali T plus min Kx. Ini persamaan umumnya. Sebenarnya dari persamaan ini bisa saja diubah menjadi persamaan yang lain. Kalian bisa lihat nanti di buku paket. Jadi selain ini ada juga persamaan simpangan gelombang berjalan. Ya. Jadi Y ini adalah simpangan, kemudian A ini adalah amplitudo, lalu W ini adalah omega atau kecepatan sudut, kemudian T selang waktu, dan K bilangan gelombang, serta X adalah jarak titik dari asal getaran. Nah, anak-anak tolong perhatikan, A ini tadi adalah amplitudo. Siapa yang masih ingat amplitudo itu apa? Simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Nah, sebelum A ini ada tanda positif dan negatif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa saja amplitudo itu bernilai positif atau bernilai negatif. Kapan A bernilai positif? Yaitu kalau kita gambarkan bentuk daripada gelombang transversal, ya, ini yang disebut sebagai amplitudo. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh. Misalnya di sini Ibu buat 5, kemudian pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y adalah 0. Nah, 5 ini adalah nilai amplitudo. Nah, kalau kita lihat positif A, negatif A. A di sini bernilai positif 5. Kapan amplitudo bernilai positif? Kalau kita lihat bentuk gelombangnya adalah pada saat gelombang membentuk sebuah bukit. Ya, jadi A-nya positif. Dan sebaliknya, kapan A bernilai negatif? Pada saat gelombang membentuk sebuah lembah. Maka di sini bukan 5 lagi, tetapi menjadi min 5. Ya, jadi maksudnya plus dan A di sini adalah untuk menunjukkan gelombang pertama kali yang dibentuk itu apa. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian masuk ke di dalam sinus. Tanda di dalam sinus. Sin dalam kurung. Mana tandanya ini? Plus min. Ya, kalau udah nyampe soal dia nggak mungkin ada dua, pasti satu, entah positif ataupun negatif. Nah, tanda plus min di dalam sinus ini maksudnya adalah arah perambatan, menyatakan arah perambatan. Misal di soal tanda di dalam sinus itu min. Nah, itu artinya apa? Kalian bisa lihat materinya di buku bahwa jika tanda di dalam sinus adalah negatif, maka gelombang merambat ke kanan. Jadi kebalikannya. Ya, kalau tanda di dalam sini min, maka arah perambatan gelombang ke kanan. Dan sebaliknya, kalau tanda di dalam sinus adalah positif, maka arah perambatan gelombang ke kiri, kebalikannya. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan persamaan simpangan gelombang berjalan, selain persamaan ini ada rumus-rumus kecil yang membantu, ya, yang pernah Ibu berikan ke kalian yang ada hubungannya dengan
gelombang, misalnya ada frekuensi, ada periode, ada kecepatan rambat gelombang gitu ya, ada panjang gelombang. Ini selalu kita bawa ya. Mana rumus-rumus kecil itu? Nah, kalian perhatikan ini adalah omega ya. Omega itu W, hubungannya dengan frekuensi omega sama dengan 2pi dikali F ya. Ini hubungannya dengan frekuensi. Kemudian juga misalnya hubungannya dengan periode, omega sama dengan 2pi per T ya. Tentunya F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F itu akan selalu terbawa ya. Kemudian juga apa lagi ya? Ada juga di sini persamaan omega pi per K. Jadi untuk mencari kecepatan sudut sama dengan ya. Lanjut, besaran-besaran kecil yang berhubungan dengan persamaan gelombang berjalan ya. Nah, yang sudah untuk menentukan cepat lambat kamu pakai rumus pi sama dengan lambda kali F atau pi sama dengan lambda per T. Nah, itu tambahkan satu lagi hubungannya dengan gelombang berjalan, yaitu pi sama dengan omega per K ya. Omega kecepatan sudut, K adalah bilangan gelombang. Ibu nggak tuliskan ya, kamu cari lagi lambang-lambangnya. Kemudian ada lagi di sini rumus kecil, hubungan antara bilangan gelombang dengan panjang gelombang. K dengan lambda. K sama dengan 2pi per lambda. Nih, ya. Udah cuman segini doang ya untuk materi gelombang berjalan ya. Nah, sekarang kita selesaikan contoh soalnya. Ya, berarti kan contoh soal, ibu langsung menuliskan persamaannya aja. Jadi kalau soal dia pasti ada kalimatnya, ada keterangan Y itu apa, misalnya satuannya meter atau begitu ya. Kemudian T satuannya detik begitu ya. Nah, diketahui persamaan gelombang berjalan Y sama dengan 0,02 sin V dalam kurung 8T min X. Nah, sebelum menjawab yang ditanya, kamu persamaan gelombang berjalan ini samakan dulu dengan persamaannya, dengan rumusnya. Nah, ini ibu tulis rumusnya, yang tadi ibu tulis lagi. Rumus simpangan gelombang berjalan ini Y sama dengan A sin omega T min Kx. Coba kamu lihat dengan soal yang ada di atas. Sudah sesuaikah posisi atau kedudukan angka-angka atau bilangan yang ada di soal dengan rumusnya? Contoh, ini Y maka ini Y, ini sama dengan maka ini sama dengan. Ini A, ini ada 0,02. Lalu ini sin, ini sin. Setelah sin di rumus itu nggak ada apa-apa kosong, adanya langsung buka kurung. Sedangkan di soal adanya V. Artinya apa? Artinya kita hilangkan V ya, supaya sama dengan rumusnya. Gimana caranya menghilangkan V? Dengan cara mengalihkan si V ke dalam ya, seperti matematika. V dikali 8T dengan V dikalikan dengan X ya. Kalau ibu tuliskan jadi lagi seperti ini. 0,02 sin P-nya dikalikan ke sini menjadi 8 P kali T min 8X. Nah, kalau udah begini kita bisa langsung menemukan. Coba kalau kalian lihat A melihat ke bawah, artinya nilai amplitudo adalah 0,02 meter. Misalnya satuannya meter. Ya, gampang. Ya, positif atau negatif? Di sini kan nggak ada tandanya, artinya nilai amplitudo adalah positif. Kalau nilai amplitudo positif berarti kemana pertama kali bergeraknya? Membentuk sebuah bukit. Itu adalah amplitudonya. Kemudian besaran apa lagi yang bisa kita dapatkan di sini? B. Ini ada omega. Sebelum T itu ada omega. Sebelum T ada 8pi. Berarti omega nilainya 8pi radian per second. Ya, bisa dipahami?
Kemudian ke sini, KX. Sebelum X ada K. Sebelum X ada 8. Kok 8 sih? Salah, ya. Harusnya pi, ya. Sebelum X ada K, sebelum X ada pi. Berarti K nilainya pi meter pangkat min 1. Itu satuannya. Nah, di situ kita bisa nyari yang lain. A, B, C, D. Misalnya apa? Frekuensi. Rumus-rumus yang kecil ini kita ajak. Yuk, nyari frekuensi hubungannya dengan kecepatan sudut. 2pi R. 2pi kali R. Berapa omeganya? Kita masukin. 8pi sama dengan 2pi kali R. Maka R sama dengan 8pi dibagi 2pi. Ini pi dan pi coret, hasilnya 4 Hz. Ya, ini nilai frekuensinya. Habis itu periode. Ya, nyari periode. Ada frekuensi, nyari periode, kamu boleh pilih yang mana saja. Ya, berarti ini T sama dengan 1/R. Ya, T sama dengan 1/R. Berarti 1/4. 0,25 second. Ya. Apalagi besaran apa lagi? Yaitu DER. Bilangan gelombang berarti panjang gelombang. K sama dengan 2pi per lambda. Berapa K-nya? Di C kita sudah dapatkan K-nya adalah pi. 2pi per lambda. Ya. Maka lambda sama dengan 2pi dibagi V sama dengan 2 meter. Ini coret, ya. Kemudian yang terakhir G. Lambda udah dapat, berarti cepat lambat. Ya, kamu boleh pakai pi sama dengan omega per K, atau pi sama dengan lambda kali F, atau pi sama dengan lambda per T. Boleh mana saja. Kita pakai lambda kali frekuensi. Lambdanya 2, frekuensinya 4 sama dengan 8 meter per second. Ya. Nah, ini ya besaran-besaran yang biasanya ditanyakan dari persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, ada yang lewat nih. Nah, ini soalnya. Tanda di dalam sinus negatif. Ingat nggak tadi yang sudah dijelaskan? Kalau tanda dalam sinus negatif, berarti arah perlambatan gelombang kemana? Ke kanan. Jadi kalau ada arah pertanyaan arah perlambatan gelombang, di sini di soal tandanya min, maka jawabnya adalah arah perlambatan gelombang ke kanan. Ya. Nah, itu saja dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan, kamu tanya di WhatsApp grup saja, gitu ya. Langsung saja japri Ibu. Selamat mengerjakan tugas yang ada di GC, lalu diupload hari ini juga. Ibu tunggu dan Ibu koreksi. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.